bapak-bapak dan ibu-ibu yang berserta sungguh sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz tentang Bani Israil. Bani Israil itu paling akan Yahudi orang Nasara hatta tabiat millatan. Kita umat Islam itu oleh orang-orang Israel plus orang-orang Nasrani tidak rindu orang Indonesia artinya pokok jalan sama harimau tidak rela Pak Nur tidak rela sebelum kita masuk ke dalam golongan dalam pengaruh kita itu kalau tidak nuruti perintah ya harusnya kan saya isu saja tekan sarung sarung di sapu kirimi nanti coba dengan kirim miliader itu kan di mau sarung walang tano kalian berdua soro hatta tabi'an billah maka berhati-hatilah ngati-ngati dalam apa saja hidup apa baik politik, ekonomi, kesehatan dan lain-lain kita harus berhati-hati ya baca hati saya syukur saya hati-hati loh saya ya hati dan lain-lainnya oleh Al-Quran kita diperintahkan oleh Ta'ala supaya disebar luaskan disebar luaskan aja tiba tinggi aja aja lalu rombongan bojone tidak anake tidak tanggane tidak kancane tidak mlebu swarga harus berjamaah Wah, setan sangat tahu dari jamaah itu sudah senang setan bareng-bareng dengan sudah senang bareng-bareng dengan anggar orang wong jenggotannya orang aku rani dulu orang ini dia pas sama dia jenggot kayak kalau ya kayak kalau oke bersyukur aku bagus tetap bagus kayak Ustaz Bambang Guritno alhamdulillah memang Israel ini adalah kebudayaan adalah tingkatannya itu memang luar biasa ya perumahan pasti dianjur poranda alhamdulillah kita masih di sebandingnya ya kita berjamaah alhamdulillah kita ngaji berjamaah sana itu masjid dari bom kita tak kayak apa sama wajananya andre cuma tiba tiba dan melaku bidol kemudian marilah kita tingkatkan pengabdian kita
wa ta'ala. Tinggi Pak Neri, Pak Tu, di kolonnya Pak Tu itu walaupun jauh dari masjid, Kak jauh, kira Pak Tu kok dalamnya? Makan. 2 kilo. 2 kilo. Mungkin oh, ganjarannya luar biasa. Double. Nah, sekarang ini berapa sekarang? Kalau si koma Pak Tukiman Ada berapa? sekarang itu berapa kilo? Hah? Ya 3 kilo lah. Oh, betul. Oh, aja lebarnya kayak Pak Tukiman. Tapi ya kudu mendino jadi tidak mati, bukan karena anak atau dia, tapi karena Allah Subhanahu aja kakean eman liyane ya hati kakean eman liyane Pak eman banget wong tua ora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah apa hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat kepada pemenang yang dilalui dengan proses kemungkaran? Hukumnya bagaimana? Apakah harus taat kepada pemenang yang melalui proses? Buat ini. Pertanyaannya kan belum dijelasan. Mancing. Yang kedua adalah apa alasan Yahudi secara fundamental dia menolak Rasulullah? Apa alasan Yahudi menolak Quran dan Rasul? Alasan yang fundamental. Biar ramai Pak. Yang ketiga, di dalam Quran itu ada ayat yang mengatakan wal yasalladzi taraktu dzurriyyatun dzifan. Hendaklah kamu khawatir dengan meninggalkan keturunan dzifan yang lemah ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Kalau ada seorang bapak berusaha mencegah anaknya supaya tidak lemah, tidak menjadi fakir, karena fakir akan ke arah menjadi musyrik dan kufur kepada Allah, maka seorang ayah itu menempatkan anaknya dalam posisi di mana segala. Contohnya Pak Jokowi menempatkan anaknya supaya dia tidak fakir menjadi wakil presiden atau menjadi bupati. Ini kan melaksanakan banyak syarat di. Apakah ini disalahkan kalau Pak Bambang menempatkan anaknya di kabak dan lain sebagainya? Apakah ini salah? Karena ini ada panggilan Quran. Bagaimana pendapat Pak Bambang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita diberi daya untuk bisa menunaikan puasa di bulan Ramadan ini dengan kafah. Amin. Jadi menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ustadz Bapak Kutno dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rizky tadi di awal mengenai riba, kemudian menyambung juga apa yang disampaikan oleh Pak Tukiman mengenai Bani Israel. Pada kenyataannya, pada faktanya, realitanya, kita hari ini hidup di zaman kapitalisme. Artinya bahwa kapital itu yang menguasai kita pada saat ini. Di mana di balik kapitalisme itu sebetulnya adalah yang sedang kita melihat topik hari ini, yaitu dengan Bani Israel. Apakah itu mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ustadz bedanya Bani Israel, Yahudi dan Zionis. Tapi kalau pengertian kita itu kan ya itulah oknumnya itu juga yang sekarang kita menguasai dunia. Dan sedihnya sebagai umat Islam yang
dari segi jumlah sebetulnya kan tidak terlalu, walaupun bukan yang nomor satu, tapi kan sebetulnya juga mayoritas di dunia. Bukan yang nomor satu artinya mayoritas, tapi paling tidak satu atau dua terbesar untuk dari segi jumlah. Namun ternyata jumlah itu tidak, tadi yang disebut tidak benar tadi. Apakah salah dari anak saya untuk supaya tidak fakir kemudian ditempatkan diberi jabatan, dipromosikan untuk mendapat jabatan misalnya? Ya tidak salah, tapi tidak benar juga, tidak benar maksudnya. Benar tapi tidak benar, artinya tidak bijaksana. Karena apa? Di dalam suasana reformasi, kita berjuang di tahun 2008 itu ada reformasi. Kita menyiapkan KKN, korupsi, namun belakangan ini kan sepertinya itu dilupakan sepertinya. Nah itu yang membuat kita jadi galau. Itu masalah. Jadi kita galau dengan suasana sekarang ini. Karena nyatanya menangnya juga karena jumlah, karena kelemahan bangsa Indonesia sendiri. Jumlah orang miskin kita itu kan masih besar, yang mudah sekali digoyang dengan bansos. Itu kuncinya di situ sebetulnya. Sehingga apa yang sekarang diputuskan oleh KPU, karena memang demokrasi kita kan demokrasi jumlah bukan demokrasi kualitas. Jadi ya kita terima saja, artinya kita memang masih berjuang untuk bisa Islam itu bisa menjadi ya'lu wa la yu'la alaih. Itu masih perlu perjuangan, dan memang itu lahan kita untuk menjadi mujahid, untuk menjadi syahid, untuk kita menjadi orang yang terpilih. Ya seperti hari ini lah ya, cuma berapa orang yang datang ini kan terpilih, betapa besar ini. Seleksi alam. Ini pilihan Pak. Seleksi alam. Pilihan. Presiden cuma satu kan, tidak mungkin tiga, makanya kan udah pemilihan, dan yang terpilih itu betul yang berkualitas seharusnya. Tapi karena jumlah ya oke lah. Kita masih menghadapi banyak masalah, kemudian marilah kita melihat masalah-masalah itu sebagai ladang untuk kita beramal. Mudah-mudahan saya tidak banyak pertanyaan, tapi apa ya, itu menyampaikan yang saya unek-unek lah. Karena saya mau melihat benar itu ternyata tidak selalu menang. Tapi yang penting jangan sampai salah. Boleh kalah tapi jangan salah. Itu seperti yang disampaikan oleh Pak Keja. siapa? Ustadz yang menjadi Sumatera Barat, Hamka, Pak Hamka. Siapa? Buya Hamka. Boleh salah, boleh kalah tapi jangan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sangat-sangat ramai dan menyenangkan sekali. Alhamdulillah. Ini Pak yang mau saya tanyakan, pola pikir Bani Israel itu kalau era-era sekarang itu bisa dikatakan itu enggak Pak, yang ateis, era-era ateis di dalam mengimani apa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya tanyakan, ini benar-benar biar rame Pak. Andaikan kita suatu sistem, itu kita beli sistem itu untuk membeli kebenaran itu dibolehkan apa enggak menurut syariat Islam? Membeli kebenaran, maksudnya suatu, kan kita itu hidup di lingkungan di suatu negara, berarti kan mempunyai suatu sistem. Sistem itu kadang-kala itu berbagai macam. Terus kita beli sistem itu untuk memperbaiki sistem itu sendiri. Itu menurut Pak Bambang Kritna itu ada nggak, itu boleh nggak itu kita melalui secara syariat ataupun secara agama Islam gitu aja Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Makin sehat, makin tereliminasi ini yang di rumah. Ya. Nah, yang kesini itu pilihan katanya Pak Nur, betul-betul pilihan. Saya terfokus pada mukjizatnya Nabi Musa yang saat itu adalah adanya penyakit belang. Lah, kalau ditinjau nanti Pak Lisun dari medis, apakah
penyakit belang yang sekarang itu juga medis yang atau mistis gitu. Nah, kadang-kadang kan itu fenomena yang terjadi di masyarakat, apakah penyakit belang yang saat itu sama dengan penyakit belang yang ada di masyarakat kita itu. Kadang-kadang sok ada sedikit suudon atau dihubungkan dengan mistis. Itu pertama. Kalau Pak Hita menawarkan saya itu, wah hidupnya Pak Slamet belang gitu. Jadi ini dari bersunat mati dok bilang. Iya. Terima kasih Pak. Diskusi kita itu ya diskusi di tatap muka maupun diskusi di grup yang seolah-olah kita itu satu keluarga yang menuju satu satu pencerahan demi pencerahan, peningkatan demi peningkatan amal yang dari yang doif ke yang soha-soha itu patut kita seleksi untuk kita amalkan. Terima kasih. Ya. Dari online, jamaah online ada yang bertanya? Kali bilang. Pak Han atau siapa? Ada pertanyaan ya? Pak Ramut dari Demak. Banjir. Banjir pada. Ya benar ya, baik. Mungkin masih mendengarkan, baik mendengarkan dulu. Yang ringan-ringan dulu ya. Kemudian ya. Jadi Israel itu pola pikirnya ateis. Ada anggapan begini. Orang yang non agama, yang tidak percaya dengan agama pun itu ateis ya. Nah, kemudian itu dari misalnya atau tidak, teis itu Tuhan, dia bertuhan itu ateis itu pada Yunani. Ya. Apakah sama dengan Yahudi pada Israel? Kita pahami bahwa Yahudi itu punya agama. Agamanya apa mereka? Nah, agama Yahudi, ya. Jadi agama Yahudi itu nama agama, betulnya Pak Nur. Ya itu nama agama. Jadi dengan kitabnya Taurat, gitu, ya. Sebagai agama Yahudi yang diundang pada Musa alaihissalam, tapi semua diingkari oleh Bani Israel, ya. Sehingga kemudian istilah Yahudi, bangsa Yahudi, bangsa Bani itu sebenarnya hanya penamaan saja, tentunya subjeknya sama, subjek dan objeknya sama antara Bani Israel dan Yahudi. Nah, kemudian perlakuan yang ditunjukkan oleh Bani Israel dulu dan sekarang hampir sama, ya. Maka dalam surah Al-Isra, surah saya ulang, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Bani Israil la tufsiduna fil ardi marrataini. Nah, marrataini 2 kali. Bahwa Bani Israel Yahudi itu membuat kerusakan di bumi 2 kali. Yang pertama di eranya Nabi Musa alaihissalam itu merusak tatanan kehidupan yang diberikan Allah, ya, seperti kita ceritakan kepada itu. Yang kedua sekarang ini yang kedua. Dan dari kedua tindakan merusak bumi ini, ya, sudah tertulis di Taurat dan juga di Al-Isra, ya, surat Al-Quran. Itu sebenarnya Allah sudah mengirimkan hukuman azab, ya. Dulu ketika zaman Musa, azab itu sudah diberikan Allah kepada Musa, yaitu dia diusir dari Palestina sehingga Palestina itu kosong. Dia kemana-mana, ya, nomaden, nggak punya negeri. Nah, sekarang ini di era kedua ini dia merusak bumi yang kedua. Ternyata Kongres Bani Israel Yahudi di Jerman, ya, tahun 670-an itu agar kembali ke tanah leluhur setelah Bani Israel dihabisi oleh siapa Pak? Ya, Hitler dengan Nazi, ya, habis, ya. Maka dia diusir dari Jerman sehingga lebih dari 3 juta Bani Israel di Jerman itu mati semuanya. Lah, kelakuan seperti ini ternyata dia balas dendam, merebut kembali tanah Palestina, sehingga Palestina ini yang diduduki oleh bangsa keturunan Arab dibunuh semua, nggak usah kecil,
bayi, wanita semua dibasmi agar tanah Israel kembali ke Israel, tanah Palestina kembali ke Israel. Ya, jadi itu sebetulnya urusan agama itu nomor 2. Nomor 3 adalah bagaimana dia merebut kembali tanah jajah Palestina itu untuk menjadi miliknya Israel kembali, sehingga dengan teganya dia menghalalkan segala cara ya, mengebom dan seterusnya. Tapi ada hukuman kedua yang belum datang ya, dalam surat tadi itu martani walatakuna urwan kabir ya, itu artinya apa? Kerusakan 2 kali tadi itu akan dibalas Allah sudah asapnya. Asapnya kapan? Sekarang belum. Ini dalam proses. Yang tadi kita katakan proses hukum istidraj ya. Dia kaya, dia sehat, dia makmur, macam-macam ya, sekolahnya punya ya, orang-orang terkaya seperti tadi Pak Nur tadi bilang, kapitalisme itu yang memiliki semua adalah orang-orang keturunan Israel, Yahudi, George Soros, kemudian Robert Murdoch, apalagi orang itu Donald Trump, semua orang-orang keturunan Yahudi ya. Ini masih dibiarkan Allah istidraj ya. Kita nangis tapi kita paham, ilmu kita bisa menyangkut memahami kekuasaan Allah dengan begitu luasnya ya. Kita sedih melihat ribuan orang orang Palestina dibunuh, itu kita juga sedih, tapi tidak lama akan dihancurkan Allah. Percaya itu, Quran yang jawab ya. Itu ya, jadi bukan masalah agama, tapi masalah politik kezaliman ya, yang ada di Indonesia. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua tadi apa Bu ya? Sistem yang dibeli. Oh, sistem. Jadi gini, ada satu anekdot. Sebaik apapun sistem yang dibangun, yang dibuat, ya, kalau SDM-nya itu tidak bermoral, tidak beretika, tidak punya harkat dan martabat agama yang kuat, maka apapun sistemnya akan rusak. Ya, Pancasila itu bagus ya Pak. UUD Pancasila bagus ya, Pancasila bagus, ya, Bhinneka Tunggal Ika bagus. Ini sistem penegakan kita. Sistem ya. Tapi kalau yang masyarakatnya adalah SDM-nya itu tidak berakhlak, tidak punya satu atap, tidak punya satu kepastian dalam, tidak ada ketakwaan, keimanan yang kuat sehingga tidak takut dengan apalagi dengan manusia, dengan Tuhan tidak takut ya. Orang komunis yang ini sudah menyambut pertanyaan Pak Nur, orang-orang yang berpaham komunis, orang-orang berpaham kapitalisme dan sosialisme ya, karena saya ngajar itu jadi paham ya, itu apapun baiknya sistem itu tetap akan merusak harkat dan martabat manusia. Sosialisme yang masih ada di Yugoslavia hancur ya, di Uni Soviet itu hancur ya, di mana yang belum hancur di RC masih kuat, sosialisme dan komunisme masih kuat. Tapi baru saja kita akan hancur ya. Itu jadi kalau kita beli sistem, apapun sistemnya yang diberi baik, tapi SDM-nya nih yang tidak bisa mengerti dengan baik dengan belajar agama ya, dengan simbolnya agama apa? Wama arsalna rahmatan lil alamin. Kalau kita bisa menjadi rahmat yang baik untuk alam, hancur apapun supaya aku Ibu. Itu jadi sistem itu kita beli dengan baik, tapi kalau yang merasa tidak baik ya akan menjadi rusak. Ya, ADART baik, tapi yang menjalankan ya aja semuanya. Yang menjalankan sakit ya sakit semua. Ya, itu ya. Jadi mari kita pahami. Kita berpikir torekoh, mencari hakikat, syukur ma'rifatul insan. Ya, gak usah hubungan dengan kejadian dunia seperti ini. Pilpres tadi yang dari Pak Ian kalah macam-macam, bukan macam itu hak manusia silahkan ya. Tapi Allah sudah menentukan
siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya. Memberi selamat. Apakah menang itu pasti akan menang selamanya? Belum tentu. Apakah kalah selamanya? Belum tentu. Allah Akbar. Karena kita punya pedoman bagaimana dikatakan yang tadi di depan saya sampaikan, ya. Man al-dunya bi ilmi wal akhirah bil ilmi. Man al-dunya bi alaihi bi ilmi. Jadi dunia butuh ilmu, akhirat butuh ilmu, keduanya butuh ilmu. Kita mau pilih mana, Pak? Pilih dunia atau pilih akhirat? Akhirat. Ngapain dunia? Dunia gak ada rupanya. Ya ada rupanya dunia. Mau negaranya dosa bubar, mau negaranya dijajah, mau apa? Yang punya Allah bumi ini, betul nggak? Semua planet ini yang menciptakan Allah, yang punya Allah. Allah mau dibuat apapun, Allah yang punya kehendak. Mungkin mau dihancurkan. Nah, memang era kita sudah era mau hancur, mau kiamat, kan gitu. Artinya soal umat Islam tuh usianya tidak sampai 1500 tahun, ya nggak? Itu kosong loh kalau kita kasih, ya. Kurang satu itu kan berapa di sini ya. Nah kalau kita sudah 1445 Hijriah, berarti tinggal 55 tahun lagi. Masa gancuran bumi ini, kenapa? Ini sebenarnya kita makasih sunnah Nabi ya. Jadi mau dicaplok, mau diapal, silahkan. Mau dibahas semuanya dengan model dinasti tadi, silahkan. Gitu. Kalau orang berpikir torekat begitu, silahkan. Mau anaknya jadi presiden, wakil presiden, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, wakil, silahkan. Ya, silahkan. Akhirnya kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal milih tadi yang dua pilihan. Dunia mau menang atau akhiratnya menang. Kita butuh akhirat kok. Butuh akhirat. Jadi saya nggak tergoyah karena saya mencoba melakukan berpikir torekoh. Hati kita dalam kota torekoh, ya, agar kita bisa menemukan hakikat hidup ini apa, ya. Jadi itu ya sama-sama kita pahamkan itu. Kemudian Pak Nur ladang amal, ya. Tadi amal jadi boleh kalah, tapi benar, ya. Ini ucapan selamat yang salah, yang surat, ya udah. Itu kan dalam dimensi dunia, ya. Dunia ini ada dua jenis manusia, ya. Yang suka dunia, ya silakan berbahagia dengan duniamu, ya. Allah tidak kurangi kebiasaan dunia itu, ya, betul nggak? Tapi kalau Allah suka akhirat, maka Allah pun akan berikan akhirat yang baik. Ya, jadi memang mungkin ucapan selamat itu bagi yang meyakini, yang percayai bahwa ucapan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat, maka hati-hatilah, ya, gitu ya. Wa kula hayat awliya sebut kata Nabi, bicara yang baik, yang enak, yang benar, atau awliya sebut diam saja, dia untuk mahasiswa, itu yang kita, ya. Jadi nggak usah khawatir masalah itu begitu. Kemudian ujian Musa sakit bulan medis mistik, nah ini menarik ini. Ada sebagian orang akan ada yang mistik, ya. Ketika dia hamil, dia membunuh ularnya belang jadi anaknya belang, kayak gitu ya. Membunuh apa? Maka orang yang hamil pantang untuk mau curu, mau lalat, jangan dimati biar aja. Itu apa ya? Satu kepercayaan, ya. Lah kalau ularnya gigit ya tempatnya ya banget ya. Curune lalatnya ini telur yang mau kita makan, bapak tidak bunuh ya, bunuh aja gitu. Tapi yang logik, Islam itu bicaranya logiknya. Jadi kalau seandainya, tapi ada belang medis, Pak. Belang karena medis ada, belang mistik itu yakinnya ada, ya. Medis itu karena gen. Orang dokter mengatakan gen. Gennya ini bapak ibunya mungkin tidak belang, ya. Tapi nenek moyangnya ada yang belang. Namanya gen apa tuh?
resesi, gen resesi. Jadi dia akan muncul pada garis keturunan yang sekian. Ya, contohnya kakak kandung saya. Ya contohnya, saya tidak orang lain. Kakak kandung saya nomor 2 itu yang putri sehat, nggak punya apa-apa. Kakak kandung saya laki juga sehat, tidak ada apa-apa. Tapi anaknya ada maaf ini ya, keluarga saya sendiri, matanya juling, ya, babunya enggak, tapi anaknya juling, ponakan saya juling itu, sampai sekarang juling. Ini kan ternyata ada mbah-mbahnya yang juling. Jadi genesis itu akan muncul pada keturunan yang sekian tahun ya, sekian keturunan sekian. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian tadi yang Pak Kiai cuma yang banyak sekali itu ya. Hukum kemiskinan ucapan udah ya. Alasan dasar Bani Israel menolak Quran dan Taurat jelas. Sejak dulu itu terjadi keirian, kedengkian. Yang utama itu alasannya. Karena nabi-nabi yang dipilih Allah tuh awal-awalnya adalah Bani Israel yang paling banyak. Ya, Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab untuk Bani Israel, bukan untuk sekalian manusia. Tapi Quran untuk semua manusia. Budalinas wabani yatimna Buddha wal Furqan, Quran itu. Tapi Taurat, Injil dan Zabur untuk Bani Israel karena jahatnya begitu itu. Jadi dia iri, kenapa nabinya kok tiba-tiba jadi orang Arab, Muhammad namanya itu. Iri dengki seperti itulah akhirnya dia banyak membunuh nabi-nabi yang dari turun Arab. Ya. Alasan yang utama itu ya, dia menolak. Ada di tadi saya katakan situ ya, dia nggak suka dengan Jibril, karena Jibril bukan Quran. Tadi ada itu. Ya. Kenapa kepada Muhammad orang Arab? Kenapa bukan orang Bani Israel dulu? Ya, contohnya itu. Dia nggak suka Jibril karena bukan Quran. Kemudian cemas tinggalkan keturunan yang fakir. Nah, masalah Jokowi sampai ke Gibran, Kaisar masuk-masuk. Yo, mana katakan di dunia dia. Dunia ini kok tiba, apa kok kabeh kabeh. Titel kabeh IKM maksudnya tidak apa-apa. Ya. Wong yang punya Allah kok. Kita kan penumpang, betul nggak? Kita penumpang betul. Ya Bu, betul nggak? Kita penumpang bumi ini kita. Yang punya siapa? Allah punya. Ya Allah mengendaki begitu, entah apa yang akan terjadi, hikmahnya ke depan, itu Allah yang akan melakukan. Nah, akan dicaplok seperti kota kecil Melayu namanya menjadi kota besar memang Singapura. Dulu kota Melayu Pak dijajah dengan Lee Kuan Yew, pendirinya negara Singapura, itu kan karena proses seperti ini. Apakah Indonesia seperti itu? Bisa jadi, ya, bisa jadi. Ya, nah, kita akan menjadi tamu di negeri sendiri. Ya. Australia itu dulu yang punya siapa Pak? Hah? Aborigin, namanya apa Pak Eva itu? Aborigin Australia? Aborigin. Ya, sekarang ada nggak aborigin sana? Habis sekarang. Yang ada kulit putih semuanya, betul nggak? Nah, ya enggak. Sekarang Cina baru menjajah mana? Nigeria, mana lagi Tibet masuk jalan semua, Myanmar biasa semuanya dengan dengan perjanjian hutang-hutang yang begitu besar. Indonesia juga begitu. Ya sudah apa kita harus terima. Memang Allah mengendaki seperti itu, ya. Apa yang akan terjadi hukuman akhirnya? Allah bersama, ya. Yang jelas kita punya pada Quran, percaya pada sunnah Nabi. Kalau kita mau selamat, tidak sesat, taraktu hukum amrani wa tahilah, ya gitu kan? Wa bihima kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Itu aja kita pegang. Mau selamat punya heran. Ya mau siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi menteri-menterinya, kita kalau baca di cek, kita rasa mau cowok. Ya, seperti aja. Itu, marilah saya ingatkan lagi, hati kita letakkan jangan syariah, tapi hakikat itu rikoh, mencari hakikat hidupnya apa. Nek syariah apa akhirnya ya isi iri, isi dengki, isi serai, ya, isi riya, isi takabur, isi masuk-masuk. Nah, gitu ya. Bangga itu ya. Jadi sudah habis ya.
Ada yang belum? Tolong tinggalkan. Ya, sama ya. Jadi yang terakhir Pak Nur dari sosialisme kapitalisme sudah ya. Ya, kapitalisme ini sistem ekonomi yang memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Kalau di Indonesia dibilang dengan oligarki, ya. Kenapa oligarki? Karena dia menyetir kekuasaan. Kapitalisme yang tidak menyetir kekuasaan ya kapitalisme murni, tapi kapitalisme yang menyetir kekuasaan namanya oligarki. Ya. Kalau sedikit apa urusan diambil pusat, berarti kapitalisme yang sifatnya sosialisme ya. Ini berarti digerakkan dari pusat. Apakah Indonesia ada kapitalisme, ada sosialisme, monggo sendiri ya. Barangkali itu ya, Bapak sekalian, baik yang online dan offline. Hari ini kita selesai. Minggu depan kita umumkan kita tidak ada tafsir ya Bapak Ibu. Kita akan meringati tujuh Quran. Semoga ada manfaatnya ilmu yang kita serap pagi ini dan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.